Anak-anak yang terkasih, siswa-siswi kelas 6 SD Tarsisius Vireta, apa kabar kalian hari ini? Senang sekali Ibu Yohana berjumpa dengan kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Mari sebelum kita mulai pelajaran kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang maha baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami sebagai satu keluarga, warga dunia. Kami menyadari bahwa hidup kami dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian juga tempat yang kami huni pun dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan suatu tempat di bumi yang lain. Berkatilah kami agar dapat ambil bagian dalam permasalahan-permasalahan dunia seturut dengan kemampuan kami, sehingga kami dapat menghuni bumi secara lestari dan damai. Demi Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini Ibu Yohana akan mengajak kalian memasuki tema ketiga pelajaran kita. Temanya yaitu Aku Warga Dunia. Pada tema yang lalu, kita sudah belajar bahwa aku adalah warga negara Indonesia. Aku yang lahir dan tinggal di Indonesia. Aku yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan warga gereja. Hari ini tema ketiga, aku warga dunia. Nah, sekarang Ibu Yohana akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar arti menjadi warga dunia. Anak-anak, kalau pelajaran kemarin Bu Yohana sudah berbicara tentang aku warga negara Indonesia yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hari ini kita berbicara tentang hal yang sama sebagai warga negara dunia. Apa artinya aku warga negara dunia? Bahwa kita ini tinggal di bumi yang sama dengan manusia atau dengan orang-orang yang berada di tempat yang lain. Apa yang menyatukan kita sebagai warga dunia? Aku yang tinggal di Indonesia dengan orang yang tinggal di Australia, di Amerika, di Afrika, di Antartika. Yang menyatukan adalah kita tinggal dan berpijak pada bumi yang sama. Sehingga dengan demikian kita bisa disebut satu warga dunia, satu keluarga di dunia ini, walaupun kita berbeda-beda negara. Berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda warna kulit. Sehingga apa yang terjadi di negara lain membuat kita mempunyai ikatan dan menjadikan permasalahan yang dialami oleh bangsa atau negara lain menjadi permasalahan dalam satu dunia ini. Ibu Yohana akan mengajak kalian melihat permasalahan atau keprihatinan yang terjadi di dunia pada saat ini. Pertama, yang kita alami saat ini, bahwa Indonesia dan seluruh dunia mengalami permasalahan tentang virus yang sama, COVID-19, di mana COVID-19 ini sudah menghancurkan seluruh tatanan dan kehidupan di dunia ini. Hampir semua negara sudah terkena virus ini. Tetapi belum satu negara pun
menemukan obat atau vaksin untuk virus ini. Walaupun para ahli sudah bekerja sama untuk mencari vaksin atau obat bagi virus ini. Banyak negara-negara lockdown. Ekonomi, kesehatan, pendidikan semua tidak bergerak. Negara dalam keadaan terpuruk. Dan ini menjadi keprihatinan bersama. Berikutnya setelah COVID, ada perang antar negara. Kita lihat di sana, kalau kalian mendengar Palestina saat ini masih berperang, ya, juga di beberapa negara di Afrika. Kalian melihat bahwa pasukan Indonesia pun turut diterjunkan untuk membantu perdamaian dunia. Indonesia adalah salah satu negara Dewan Keamanan PBB di mana TNI kita bertugas turut serta menjaga keamanan dunia. Kemudian bencana alam. Tahun 2014 dulu, 2016 juga 2019, Filipina mengalami tsunami yang sangat besar. Tsunami tersebut menghancurkan, meluluhlantahkan Filipina. Dan negara-negara di seluruh dunia ikut serta membantu memulihkan keadaan Filipina. Juga ketika tahun 2014 Indonesia juga terkena tsunami dan beberapa tahun kemudian ada gempa di daerah Yogyakarta sana, Jawa Tengah. Negara-negara di seluruh dunia pun hadir untuk membantu permasalahan di Filipina dan di Indonesia tersebut. Kemudian krisis ekonomi. Anak-anak, imbas dari COVID-19 pada saat ini, banyak negara-negara mengalami krisis ekonomi. Indonesia pun mengalami, hampir seluruh negara di dunia. Maka pemimpin-pemimpin negara bahu-membahu untuk membantu, saling membantu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini. Berikutnya adalah tentang kerusakan alam. Anak-anak tahu bahwa dunia pada saat ini mengalami kerusakan alam yang sangat hebat. Sebelum pandemi COVID-19 ini, dunia mengalami kerusakan alam yang sangat hebat. Penebangan hutan, penggundulan hutan, juga kerusakan-kerusakan alam yang lainnya. Di sini pun kita merasakan juga terjadi pemulihan terhadap alam. Kita di beberapa negara terlihat langit biru. Kemarin Ibu Yohana membaca di sebuah majalah akibat COVID-19 di India sana terjadi pengurangan polusi yang sangat luar biasa. Hampir 80% polusi industri dapat ditekan. Nah, ketika terjadi bencana alam ini pun negara-negara bahu-membahu saling membantu. Kemudian juga kemiskinan di dunia. Negara-negara maju banyak menyumbang kepada negara-negara miskin terutama di Afrika sana. Beberapa negara menjadi donor membantu pemulihan dan pengembangan ekonomi bagi negara-negara miskin. Juga ikut serta untuk menegakkan hak asasi manusia di negara-negara di mana hak asasi manusia belum dihargai. Itu keprihatinan dunia yang harus bersama-sama dipulihkan oleh seluruh negara di dunia ini. Nah, anak-anak yang terkasih, itu permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Hari ini, Ibu Yohana juga mengajak kalian melihat panggilan gereja. Bagaimana gereja melihat kemiskinan, kehancuran dunia yang terjadi saat ini. Bukan hanya kehancuran, bagaimana kita sebagai warga masyarakat,
warga dunia, juga warga gereja, ikut serta dalam kegembiraan dan kesedihan masyarakat, kegembiraan dan kesedihan dunia. Gereja mengajak kita terlibat dalam kehidupan dalam masyarakat. Kegembiraan masyarakat menjadi kegembiraan gereja. Duka masyarakat menjadi duka bagi gereja. Mungkin beberapa waktu yang lalu anak-anak melihat bagaimana Bapak Paus berdoa bagi keselamatan dunia yang saat ini terkena COVID-19. Gereja turut prihatin dan membantu dengan segala daya upaya untuk ikut serta menyelamatkan dunia. Karena Tuhan menghendaki manusia mengolah dan menghuni bumi ini dengan damai dan lestari. Nah, anak-anak, itu yang terjadi di dunia kita pada saat ini. Kita sebagai warga Indonesia adalah bagian dari dunia. Indonesia sebagai sebuah negara terlibat dalam keanggotaan organisasi-organisasi bersama bangsa-bangsa lain. Indonesia tergabung dalam organisasi ASEAN, juga OGI dan beberapa keanggotaan lain, di mana Indonesia berarti terlibat juga dalam permasalahan di dunia ini. Nah, sebelum Bu Yana akhiri pelajaran kita, Bu Yana mau menegaskan bahwa semua orang di dunia ini menjadi satu kesatuan yang diikat dalam sebuah tempat, yaitu bumi atau dunia, yang menjadikan kita satu warga dunia. Hal itu membuat kita sebagai bangsa yang terikat dengan negara yang lainnya, yang menjadikan satu warga dunia. Bencana, kesusahan, kesulitan di suatu tempat atau di negara lain akan menggerakkan orang atau dari tempat lain atau dari bangsa lain untuk saling menolong, sehingga terbentuklah sebuah dunia yang aman, damai, sejahtera, yang layak untuk ditinggali dan dihuni. Demikian pelajaran kita untuk tema kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat belajar, semangat berdoa, semangat membantu orang tua, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan